Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang beriman, dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan rezekinya berlimpah. Selamat berjumpa kembali di channel Rio Kafa Berkisah, berisikan kisah-kisah Islami yang tentunya penuh dengan hikmah dan juga inspirasi. Baik, sebelum kami mengkisahkan, setelah video ini ditonton sampai dengan tuntas, silakan untuk melihat video-video kami yang lainnya. Jangan lupa dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara like, subscribe, dan juga share video-video ini. Semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Baik saudaraku, ini dia kisahnya. Suatu ketika, di sebuah negeri ada seorang bapak tua yang bijak dan juga sangat masyhur. Namanya terkenal dikarenakan kata-katanya yang penuh dengan hikmah dan juga berkualitas. Maka di suatu hari, ada seorang anak muda yang penuh dengan masalah di dalam kehidupannya, penuh dengan kepenatan dalam pikirannya, sehingga hidupnya tidak berkualitas. Lantas ia disarankan oleh orang-orang terdekatnya, oleh keluarganya, saudaranya, dan juga teman-temannya agar menemui orang tua bijak tersebut. Ternyata perjalanannya sangat jauh sekali untuk mendatangi seorang yang sangat hebat dan kualitas kebijaksanaan yang sangat tinggi. Maka ia berjalan berhari-hari melewati hutan untuk datang ke rumah orang tua bijak tersebut. Dan akhirnya sampailah ia ke rumah orang tua itu. Ketika sampai di sana, ia ketuk rumah orang tua bijak tersebut dan disambut dengan hangat oleh bapak itu. Assalamualaikum. Diketuknya pintu rumah itu. Waalaikumsalam. Jawab seseorang yang berada di rumah itu. Lalu tak lama kemudian, pintu pun dibuka. Silakan masuk anak muda, kata orang tua bijak tersebut. Setelah duduk, orang tua bijak ini pun bertanya, "Dari mana asalmu, wahai anak muda, dan apa yang bisa kubantu?" Maka berceritalah, berkenalan si anak muda ini dari mana asalnya dan kenapa ia bisa sampai di rumah orang tua bijak tersebut. Karena tidak tahan dengan masalah hidupnya. Maka di tengah cerita itu pun ia mengatakan pada orang tua tersebut, "Bapak tua, tolong saya, tolong bantu saya. Saya sudah tidak kuat menjalani hidup. Saya sudah tidak siap menghadapi segala setiap permasalahan ini. Sepertinya saya mau bunuh diri saja, Bapak tua." Maka orang tua bijak tersebut hanya tersenyum, lalu pergi ke dapur mengambilkan air minum untuk pemuda tadi. Namun di sebelah air minumnya terdapat satu wadah yang berisikan garam. Maka dibawakanlah garam tersebut beserta air minumnya. Lalu ia letakkan air minum itu ke depan anak muda itu tadi. Lalu diambilnya segenggam garam dan dimasukkannya ke dalam cangkir yang berisi air. Diaduk-aduk, diberikanlah minum itu kepada anak muda tadi. "Minumlah silakan, wahai anak muda." Karena si anak muda ini percaya bahwasanya apa yang diberikan orang tua itu pasti ada manfaatnya untuk dia. Maka ia pun langsung meminumnya. Dan tiba-tiba, "Cuh, apakah Anda ingin meracuni saya, wahai bapak tua?" kata si anak muda tadi, yang penuh dengan emosi. Maka orang tua itu pun tertawa melihat anak itu. "Ini asin sekali, Bapak. Saya datang ke sini untuk mendapatkan nasihat dan ilmu. Tetapi mengapa engkau berikan air asin ini kepada saya?" Dan bapak tua itu pun tetap tersenyum, seraya mengatakan, "Wahai anak muda, kemarilah." Digandengnya anak muda itu, dirangkulnya, dan dia berjalan bebarengan ke belakang rumah orang tua bijak tersebut. Setiba di belakang rumah, ternyata di sana ada danau yang sangat luas dan juga tenang. Dan orang tua itu membawa segenggam garam
dan mencemplungkan atau memasukkan garam itu ke dalam danau. Akhirnya diambil segelas air dari danau tersebut dan diberikannya kepada anak muda tadi. Wahai anak muda, minumlah. Dengan sangat percaya, anak muda ini tetap kembali meminum air tersebut. Bagaimana rasanya? Kata orang tua bijak tersebut. Segar sekali Bapak tua. Dan orang tua tersebut kembali tertawa. Apa yang kamu rasakan selain rasanya yang segar? Saya merasakan tenang, saya merasakan fresh dan sejuk. Dan orang tua itu pun berkata, anak muda, masalah itu tidak akan pernah lebih besar dari segenggam garam. Yang membuat masalah dan kehidupan ini rumit adalah wadahnya, terlalu kecil. Pilihan hidup kita menjadi cangkir atau menjadi danau, yang membuat apapun dan kapanpun masalah itu datang, tetap dihadapi dan bisa dinikmati dengan kesejukan serta kedamaian. Jadi anak muda, perbesar wadahnya. Jangan biarkan kamu menjadi sebuah cangkir, tapi buatlah dirimu menjadi danau. Supaya apa? Supaya seberapa besar dan seberapa banyak garam yang masuk, kamu tetap bisa menikmatinya menjadi kesejukan. Apa hikmah dari cerita ini, saudaraku? Semua kondisi, masalah pasti terjadi dalam kehidupan. Selama kita masih hidup, pilihannya adalah apakah kita akan merespon seperti secangkir air tadi, atau kita meresponnya seperti danau yang luas. Perbesar hati kita, lapangkan dada kita, dan jernihkan pikiran kita sebelum mengambil keputusan. Ingat, sesuatu yang sudah keluar berupa ucapan dan tindakan tidak akan bisa di-rewind atau diputar kembali ke belakang. Seperti film-film misalnya, yang bisa kita ulangi. Tapi kalau kehidupan yang nyata ini tidak bisa kita ulangi lagi. Karena sejatinya kehidupan itu terus berjalan ke depan. Jangan biarkan masa depan kita penuh dengan penyesalan, karena kita belum berdaya dan belum memberikan respon terbaik untuk kehidupan. Demikian kisah ini, semoga kisah yang singkat ini bisa menginspirasi kita semua. Semangat menebar kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.